Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa khatta anhum sulusul ma'rifah ra'a mukhaddaratiha munkashifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah kita persembahkan kepada Rabb sekalian alam, yang mana subuh hari ini Allah masih berikan kita hidayah, Allah masih berikan kita ruh, sehingga ketika tidur tadi malam tak satu pun kita yang tahu. Bahkan maling sebelah rumah kita pun kita enggak sadar dia masuk. Kenapa? Karena Allah angkat ruh kita sehingga berpisahlah sejenak kita. Maka pada subuh hari ini Allah kembalikan lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihil nusyur. Ini doa sangat mudah tapi jarang kita baca. Coba kalau boleh tunjuk tangan siapa yang baca doa bangun tadi pagi. Jelas bangun saja, langsung ke sumur buang air, langsung wudhu, enggak teringat doa kepada Allah. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman. Selalu Allah ulang-ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ternyata ada nikmat yang pada diri kita saja. Kadang-kadang itu lupa berdoa di saat bangun tidur, kita lupa. Kadang-kadang sampai di masjid pun lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Padahal malaikat tak berfikir. Malaikat tak pernah berfikir, Bapak Ibu. Tengah jalan tersandung batu jatuh, innalillah. Tapi nikmat inilah yang selalu kita lupakan. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, terkhusus kepada tim Biker UAS yang hadir pada hari ini, kebetulan ada di antaranya adinda saya yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah beliau sampai di sini. Tinggal beliau ada di Rimbo Panjang, macam-macam. Inilah salah satu berkat nikmat yang perlu kita syukuri. Kemudian Bapak yang dimuliakan oleh Allah, tak lupanya kita beriring salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syafaat itulah yang nantinya akan menolong kita. Kalau seandainya amal ibadah ibu bapa kurang-kurang di dunia ini, syafaat itulah salah satunya. Kalau seandainya kurang sedekah kita, syafaat itulah salah satunya. Maka marilah kita banyak bersalawat dengan macam-macam salawat, dan itulah yang menjadi perisai untuk kita nanti di padang akhirat. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus Masjid Nurul Jannah
Dan sama-sama kita hormati Nenek Mamak Alim Ulama, Cadik Pandai Suluh Bendang dalam Nagari Kapai Tampik Batanyo Kapulang Bakih Babaritu. Dan sama-sama kita hormati ibu-ibu bundo kandung Limpapeh Rumah nan Gadang Sumarak Riang Palaminan. Awi katampik minta air, litak katampik minta makan. Yang sama-sama kita muliakan pemuda dan pemudi Karipaga dalam negari, pahlawan menjak dunia orang. Dan seterusnya kepada Bapak Ibu sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kadang-kadang terabaikan. Karena memang hidup, kata Nabi SAW, tak ubahnya seperti roda berputar. Kadang saat manusia itu di atas, kadang ada mereka di bawah. Di saat mereka di atas, semua orang merasakan dialah segala-galanya. Di saat manusia di atas, dialah yang akan menguasai dunia. Tapi dia lupa, di saat roda berputar, ada saatnya dia di bawah. Maka oleh sebab itu ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang mulia, ada tipe manusia itu kata Allah, manusia mulia dan ada manusia yang hina. Dalam Al-Quran Allah sebutkan wa karamna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam. Pertanyaannya, anak cucu Adam yang bagaimana yang akan Allah muliakan? Apakah anak cucu Adam yang sibuk hari-hari dengan memperkaya diri untuk masuk surga? Lah. Kalau hanya ibadah Bapak Ibu yang dilakukan setiap hari itu belum jaminan untuk masuk ke dalam surga. Sementara dia harus menjadi orang-orang yang mulia. Kalau ibadah yang setiap hari ini kita lakukan Bapak Ibu, itu belum ada jaminan untuk Bapak Ibu tinggal di dalam surga. Belum ada. Kenapa? Karena dia mesti baik dirinya juga baik orang-orang di sekelilingnya. Dalam sebuah hadis diingatkan oleh Nabi SAW. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini kalau ditimbang-timbang, kali diukur-ukur ibadah saya ini dah banyak lah. Ibadah solat saya, ibadah puasa saya, ibadah ta'lim saya, bahkan ibadah baca Quran saya enggak pernah tinggal. Apakah saya ini ahli surga?" Ternyata Rasulullah menjawab, "Kau belum ahli surga." "Kenapa belum ahli surga ya Rasulullah?" Maka ini ada seorang yang datang nanti di hari kiamat dengan solatnya, ada yang datang dengan puasanya. Kata Nabi, "Engkau orang yang bangkrut." Engkau orang yang bangkrut. Kenapa kami bangkrut ya Rasulullah? Kami berdagang tak pernah rugi. Bukan ini orang yang bangkrut. Kalau berdagang kita habis dagangan, mungkin ya itu bangkrut secara dunia. Tapi sesungguhnya diingatkan oleh Nabi, orang-orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu, orang datang dengan solatnya, orang datang dengan puasanya, orang datang dengan zakat dan segala amal baiknya datang. Tapi orang lain tak pernah selamat karena lisan dan perbuatannya. Maka ini yang disebut dengan ibadah sosial. Dalam Islam tidak hanya ibadah itu untuk individual, tapi ada ibadah yang sifatnya sosial dan itu akan mengaitkan persoalan masuk tidaknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah individual pribadi silahkan perbaiki, tapi jangan lupa ibadah sosial itu juga perlu ditingkatkan sebagai sarana untuk masuk ke dalam surga. Apa salah satunya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hari ini terabaikan, yang hari ini terlupakan? Apa itu? Silaturahim. Orang kadang-kadang lupa, Pak.
Tiap malam, tiap subuh, tiap maghrib, tiap asar, setiap 5 waktu dia rajin baca Quran. Tapi membaca tetangganya sebelah yang kesusahan tak pernah dia lakukan. Tiap subuh, tiap malam, setiap solat dia berzikir kepada Allah. Tapi mengingat tetangganya yang kelaparan di sebelah rumah, tak pernah dia lakukan. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW orang yang merugi, orang yang bangkrut hidupnya. Maka oleh sebab itu ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah, kita mesti hari ini jeli melihat kondisi kita hari ini, terkhusus di daerah kita. Kita diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat biasa. Ujian biasa. Belum sebesar topannya Nabi Nuh, belum sebesar banjirnya di zaman-zaman Nabi terdahulu. Kita ditimpa banjir. Tapi disinilah ujian keimanan. Allah memang katakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah uji kita dengan segala rasa takut. Takut air naik tengah malam kita sedang tidur. Diuji. Diuji dengan penyakit. Diuji dengan hilangnya anggota keluarga. Diuji dengan hilangnya harta. Tapi ujian itu insya Allah kita lalui dengan sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali kepada Allah. Tapi itu dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan yuqarrimun nas. Apakah kita ini betul-betul menjadi manusia mulia? Tidak, ternyata kita tidak manusia mulia kalau hanya cakap dalam ibadah-ibadah individual. Maka oleh sebab itu ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kepedulian sosial merupakan nilai tertinggi. Dalam Islam itu ada namanya hablum minan nas, sama manusia. Sama manusia ada lagi manusia yang harus kita muliakan. Ada lagi manusia yang harus dengan syarat dia baru kita masuk ke dalam surga. Kalau enggak ada dia, enggak bisa masuk surga. Inilah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Bapak enggak ibu enggak bisa masuk surga kalau ukhuwah Islamiyahnya enggak baik. Jangankan dengan tetanggamu. Berapa banyak orang hari ini dengan ayah ibunya enggak tegur sapa? Bagaimana? Siang malam bapak ibu sujud hitam keningnya beribadah kepada Allah, tapi dengan ayah ibunya enggak tegur sapa. Jangan harap untuk masuk ke dalam surga. Jangan harap. Namanya ukhuwah Islamnya. Kita sama-sama, ibu kita Islam, ayah kita Islam, tapi enggak tegur sapa. Jangankan dengan ayah ibu kita, dengan satu pabrik saja kita, dengan adik kita berapa jarang orang hari ini tak tegur sapa. Maka oleh sebab itu ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menganggap diri kita mulia. Nabi memang ingatkan kita. Bukanlah manusia itu mulia karena wajahnya, tapi mulianya manusia karena perangai akhlaknya. Maka muliakanlah diri kita. Allah sudah wanti-wanti ingatkan kita, wa karamna bani Adam, kami muliakan anak cucu Adam, bukan dengan wajahnya tapi dengan perangainya. Bertahun-tahun kita beribadah kepada Allah, tapi hari ini dengan tetangga enggak tegur sapa. Aneh manusianya. Dengan tetangga enggak pernah tegur sapa. Tetangga sakit dia masak bodoh. Tetangga kesusahan dia masak bodoh. Padahal dia rajin kalau untuk ibadah dirinya. Tidak pernah dia tinggalkan. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Mungkin kalau bahasa ukhuwah Islamiyah sama Islam, Pak Ibu oke baik-baik. Hari ini Pak,
Ibu, kita di dalam suasana bernegara zaman politik. Zaman politik. Maka jangan lupa ada lagi ukhuwah di situ yang mesti kita pelihara. Ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu adalah bagaimana kita hidup selain dari orang Islam. Itu maknanya. Jadi hidup tidak hanya dengan orang Islam, tapi selain dengan orang Islam juga mesti baik. Kalau nggak baik, itu berpengaruh juga, Pak. Contoh-contoh kecil. Nabi Muhammad itu dengan orang-orang kafir Quraisy beliau akur. Dalam segi berhubungan beliau akur, sepanjang tidak mengganggu beliau akur. Kalau hari ini umpamanya kita, sebelah rumah kita ada orang yang beda agama dengan kita. Kita mau lewat depan rumahnya ke Masjid Nurul Jannah. Kalau nggak baik, kira-kira sanggup nggak lewat depan rumah dia? Mau lewat ke mana? Apakah dibuat tangga ke langit? Ini pentingnya Bapak Ibu, namanya ukhuwah wataniyah. Hubungan manusia sesama Islam, ukhuwah Islamiyah, hubungan manusia dengan yang lainnya, termasuk saudara-saudara kita yang beda agama, itu mesti kita pelihara. Tak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Lingkungan kita sini saja. Memang secara kehidupan sehari-hari kita no problem dengan mereka. Tapi ketika mereka ada musibah, sampai tidak kita ikut dalam andil hal itu untuk sama-sama memuliakan. Memang ada batasan-batasan dalam agama, sepanjang tidak mengganggu agama masing-masing, kita tetap baik. Tapi kadang-kadang itu terabaikan oleh kita. Dalam sebuah hadis, waktu kami di pondok dulu, juga diingatkan dalam Sarah Arba'in. Apa kata Nabi itu, bahasa awaknya? Apabila engkau memasak gulai, banyakkan kuahnya. Gulai kuah, Pak. Apa hubungan gulai je kuah? Ingat tetangga, kata Nabi. Apabila memasak gulai, banyakkan kuahnya, ingat tetangga. Kuah akan diberikan dengan tetangga, Pak. Ini makna hadis Nabi itu, kepedulian, Pak. Tak mau tetangga dikasih kuah, Pak. Tapi Nabi suruh, apabila engkau memasak gulai, banyakkan kuahnya, ingat tetangga. Kalau bahasa awak, kuah tu arti kuah tu, Pak. Daging tak ada daging, tapi kuah disuruh oleh. Artinya apa? Begitu Nabi menekankan baiknya seseorang, bukan karena baik untuk dirinya, tapi juga bermanfaat untuk orang lain, berbagi kita dengan yang lain. Itu makna sindiran. Kami buka di dalam mustalah hadis, itu makna sindiran Nabi. Artinya apa? Begitu orang-orang yang mulia, tidak hanya untuk dirinya, tapi mulia juga untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulianya manusia bukan karena ibadah yang banyak, tapi mulianya manusia dengan manfaat yang banyak. Maka oleh sebab itu ibu bapak yang dimuliakan Allah, kadang-kadang itu sudah teledor oleh kita. Terutama lagi di bulan-bulan politik ini. Kami mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh kita yang hadir. Mari sama-sama kita jeli dalam melihat persahabatan ini. Saya di dalam handphone ini mungkin ada lebih dari 100 grup. Hampir tiap malam berkelahi dia. Masalah apa? Masalah pilihan. Ajak ngopi, enggak teguran. Aneh manusia hari ini. Akibat apa? Akibat kurang pahamnya dalam menjalin ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Maka hari ini ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita harus pandai-pandai. Beda pilihan itu boleh. Dalam negara kita namanya azas demokrasi. Demos dan kratos. Demos artinya kekuasaan, kratos artinya rakyat. Maka kita yang berkuasa rakyat dalam artian menjalin hubungan yang baik.
Jangan sampai-sampai karena beda pilihan kita enggak teguran dengan kawan, itu kan malu kita. Oh saya kalau apa saya ini, kalau pilihan saya ini. Yang jelas tim-tim dari Beker ini insyaAllah dengan komando ulama disampaikan ijma' ulama, orang yang tak mau patuh dengan ulama itulah fasik. Ulama ahli sunnah sudah berijma', satu komando 2024. Aminkan Indonesia, aminkan Indonesia. Kalau tidak, kami para ulama akan terintimidasi tambah jauh. Terus terang Bapak Ibu, saya di mana-mana tidak di Nurul Jannah aja. Mungkin Pak Ketua Masjid, BKDP pun saya mencak-mencak. Ngapain saya takut? Kenapa hari ini mesti seperti ini? Yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Hari ini ramai kita di masjid, tapi 2024 tak sempat duduk, kalah masjid tutup. Saya pastikan masjid banyak tutup Pekanbaru Pak. Kalau sempat, kalau tidak percaya coba tanya tim-tim kita ini. Betulan saya juga akademisi di UIN Suskaria. Saya tengok Pekanbaru ini, coba siapa yang tak yakin, Pekanbaru ini ada PKI tak? Saya bertanya kepada kawan-kawan di kampus, ada PKI tak? Banyak jawab nunjuk semua, PKI banyak Pak. Yang Bapak Ibu sangka PKI tak ada Pekanbaru? Orangnya enggak nampak seperti Bapak yang hadir di subuh ni, tak? Baju hitam tak nampak dia. Tapi dia ada. Buktinya apa? Kita lihat bukti-bukti nyatanya. Ulama-ulama kalau agak keras sedikit sudah dipanggil. Saya bulan puasa kemarin tim saya dipanggil oleh Polsek Rumbai 2 kali. Masalah menyampaikan ukhuwah Islamiyah. Kita kalau ada di masjid ni Pak, ukhuwah Islamiyah itu lebih peka telinga orang Islam, silakan. Tapi ada orang yang tak terima. Akhirnya saya dilaporkan, masuklah. Orang pulang wirid habis Ramadan tu jam 10, saya sampai di rumah jam 12:30. Ini tandanya apa nih Pak? Walaupun kita hanya dibasa-basikan kenapa ini, itu salah satu cara PKI untuk menjerumuskan Islam. Ya tanya baik-baik, gini-gini kok sampai begini-begini Ustaz, kok ini. Mana dalam Islam seperti itu kok? Islam itu sepanjang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi orang yang beragama. Tapi kalau sudah masuk dia dalam Islam, wajib dipaksa. Ini bedanya Pak. Maka pahami ayat itu jangan sepenggal. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi kalau dah masuk Islam, anak sudah Islam wajib dipaksa salat. Istri tak salat wajib dipaksa salat. Kapan perlu dipukul. Tapi mukulnya pakai aturan Pak. Murru auladakum bisalat, suruh anakmu salat kalau dah umur 7 tahun. Kalau tak pukul. Pukul tu bukan diambil pula kayu kadang pukul kaki patah sisio Pak. Tapi memukulnya apa? Hari ini nak kamu nak solat, papa nak kasih jajan. Itu memukul secara psikologis. Besok nanti zuhur kamu tak solat lagi, bapak nak kasih lagi jajan sore. Malam nak solat lagi, besok pagi sepatu kamu sekolah, tak usah sekolah lagi. Itu mulai, itu memukul secara psikologis. Bukan dipukul pakai kayu dan ambil kayu pukul kepalanya, tidak. Apalagi nyuruh bini Pak. Kalau nak solat dipukul, lalu seorang. Dipukul bini itu lalu seorang akhirnya ini. Kalau bapak, makanya apa? Alah, kalau kamu nak solat, besok papa nak kasih uang jajan ke pasar 100, biasa 100 kasih, sekarang 25. Terasa dia. Itu agama. Tapi kalau bagi orang yang tanpa agama, jangan dipaksa-paksa Pak. Orang dah jelas beda agama dengan kita, dipaksa pula masuk Islam, itu menyalahi aturan namanya. Itulah dipandang oleh PKI hari ini, seolah-olah Islam itu kriminalisasi katanya. Orang dah beragama dimasukkan ke, tidak seperti itu. Islam adalah rahmatan lil alamin, wa hujjatan lil alamin, wa qud'atan ala ibadil ajma'in. Islam itu hujjah. Islam itu kekuatan. Dia menjadi rahmat untuk sekalian alam. Maka oleh sebab itu Ibu Bapak, kuatkan persaudaraan kita hari ini. Kami ingin serukan kepada seluruh jamaah, wabil khusus seluruh umat Islam.
Dan juga bagaimanapun merupakan moral akademisi bagi kami menyampaikan, kalau 2024 ini amin kalah, saya sampaikan, kalau 2024 ini amin kalah, dipastikan Islam sedang hancur di Indonesia. Saya pastikan. Kenapa dipastikan? Buktinya sudah nyata, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak enggak bisa taat saja ke ibadah kepada Allah. Tak cukup 5 kali saja ibadah kepada Allah, tapi persaudaraannya tidak kokoh dan kuat. Goncang, tak bisa lagi masuk Masjid Nur Jannah, Pak. Itu yang kita takutkan. Kami duduk dengan para guru-guru besar cemas semua sekarang, Pak. Jangankan guru besar, para intelijen hari ini cemas dia. Tadi malam, coba ikuti berita tadi malam. Seorang purnawirawan yang dulunya ketua marinir di zaman 1999 sampai 2004, dia mengakui inilah sebuah strategi dalam menghancurkan kedaulatan bangsa negara Indonesia. Maka persatuan yang mesti kita raih dan kita raih hari ini. Persoalan ya, orang-orang yang bisa menyuarakan Islam itulah yang ada di dalam benak Bapak Ibu sekalian. Siapa lagi yang akan menolong agama Allah? Taruhlah Bapak Ibu tak mau menolong agama Allah ini akan tetap ada. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Bapak Ibu. Seluruh umat akan menjatuhkan, tak bisa, Allah jaga baik-baik. Tapi sebagai pertanggungjawaban kepada Allah, sudahkah engkau mempertaruhkan? Sudahkah engkau menjalankan? Sudahkah engkau menjaga agama Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua itu kenapa kita tak mau bersatu? Karena berawal dari berpecah belahnya kita di daerah kita. Maka hari ini mari kita perbaiki silaturahim. Mari kita perbaiki hubungan kita. Menyesal nanti di akhirat, Bapak Ibu. Kalau cuma solatnya yang kita perbaiki tapi hubungan hablum minad nasnya tak baik, menyesal nanti di akhirat. Maka oleh sebab itu, pantaslah kita beribadah banyak, rajin baca Quran, rajin solat tahajud. Tapi hidup kita makin lama makin seret. Hidup makin lama makin susah. Kenapa? Karena memang itu salah satunya penyebabnya, kata Nabi. Hubunganmu dengan saudaramu tak baik. Hubunganmu dengan orang tuamu tak baik. Hubunganmu dengan adik-beradikmu tak baik. Tambah serat hidup. Bukan hanya rizki, apapun susah kita dapati. Kenapa? Karena hubungan yang selama ini terganggu. Maka oleh sebab itu bertobatlah kepada Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Banyak dosa kami ya Allah. Dosa kepada keluarga kami, dosa kepada tetangga kami, dah 3 tahun tak teguran. Dosa dengan adik-beradik kami, adik kami satu di Jakarta, satu di Batam, tapi kami jarang berkomunikasi, putus hubungan. Maka oleh sebab itu ampunkan kami. Kalau sudah Allah mengampuni kita, Bapak Ibu, hidup yang serat menjadi indah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau Allah sudah memberikan ampunan untuk kita dan sadar dengan kesalahan yang banyak tadi, tak lagi mau ikut sendirian, tak lagi mau ibadahnya untuk sendirian, tak lagi mau salatnya untuk sendirian, tak hanya mementingkan diri tapi sementara mementingkan orang lain, dia ada peduli dengan orang lain. Apa kata Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akan Allah turunkan yursilis sama dari langit midrara, hujan yang lebat. Di dalam tafsir Al-Khazin, itu kalau kami di pondok kelas 7 ini, dalam tafsir Al-Khazin disebutkan yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat
maknanya bukan hujan yang mendatangkan bala seperti sekarang. Tapi tidak juga bala, Pak. Hujan mengingatkan bapak ibu tu. Banjirlah. Sebelum banjir kan tak ingat kita jalanlah kotor, tak pernah kotor royong. Parit dah tersumbat, tak pernah. Datang banjir, dia habisnya semua. Kenapa? Mengingatkan kita. Jangan ibu-ibu menyesal banjir datang ke kawasan kami. Dulu pas tak banjir, sampah dibuang ke dalam parit. Pas datang banjir, datang dia ke halaman kita. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai, Pak. Kita jelas filosofi Islam itu. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Ngapain waktu panas-panas buang sampah ke sungai? Pas datang banjir, datang dia lagi ke halaman kita. Ni sampahmu kemarin yang kamu buang. Itu cara Allah, Pak. Cara Allah salah satunya. Jadi ketika Allah katakan sudah mendapat ampunan Allah, akan Allah turunkan hujan yang memberi berkah. Yursilis sama alaikum midrar. Akibatnya apa? Wa yumdidkum bi amwalin. Dan kutambahkan amwal, jamak dari mal. Al-amwal, harta-harta. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Banin itu anak. Tapi di sini bukan maknanya anak biologis. Tapi anak-anak perusahaan, anak-anak pekerjaan kita bertambah sukses, dagangan kita bertambah laris. Ini makna wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin, dan ketika itu sudah banyak, Allah yang akan menyiramnya. Kalau kita menanam sayur panas, Allah akan datang mendatangkan rezeki. Maka oleh sebab itu, akibat dari silaturahim, hidup akan menjadi mulia. Siapa Bapak Ibu yang tak mulia hartanya banyak? Coba tunjuk tangan. Uang banyak, badan sehat, anak soleh, suami ganteng kayak ustaz, siapa enggak senang? Coba. Maka janji Allah sudah pasti, Bapak Ibu. Kalau kita sudah dapat ampunan, Allah beri kita rizki. Rizki tidak hanya berupa anak, tapi uang banyak, harta banyak, rumah mewah, istri gapua. Si anak akan senang, Pak. Ini makna. Maka jangan pahami Al-Quran itu yang tak ngado saja. Inna a'tainakal kausar. Allah beri nikmat yang banyak. Kalau cuma itu dipahami, kan tak tambah-tambah ilmu. Maka ulama memberikan penafsiran. Itulah. Jadi hidup ini akan terasa indah, Bapak Ibu. Kalau hablum minan nasnya baik, walaupun ibadah-ibadah kita sederhana. Bapak Ibu cuma ibadah 5 kali. Salat 5 kali. Kalau lebih nanti habis maghrib baca Quran. Itu yang bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi dengan tetangga akur seperti akurnya dia pada saudaranya. Dengan saudaranya baik seperti baiknya dia pada dirinya. Cukup bagi Allah memasukkan kita ke surga. Atau sebaliknya, salat 5 waktu full, tahajud tidak pernah tinggal, sedekah subuhnya tiap pagi, sedekah malamnya baca Qurannya setiap hari. Tapi dengan tetangga ada setahun tak tegur sapa, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, Pak. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silatur. Jadi di dunia ini Bapak Ibu, kalah sarago balik orang Minang. Kalah sarago itu biasanya, Pak. Kalah dalam rangka untuk meraih surga itu biasa. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang mulia di hadapan Allah, dan Allah masukkan kita insya-Allah ke dalam surganya bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan dalam kajian subuh singkat kita pada hari ini, dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan tim yang hadir hari ini dalam rangka imaratul masjid. Silaturahim inilah wujud kepedulian sesama Islam. Mudah-mudahan kita tetap jaya di masa-masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.